SBY kembali di Skakmat. Andi Malarangeng akan dilaporkan ke polisi. Yang pertama, sikap dan keputusan yang diambil oleh Pak Muldoko ketika diminta atau beliau didatangi, kemudian mengambil keputusan untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB kemarin, itu adalah keputusan yang saya kira tidak mungkin dan mustahil kalau beliau tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan yang serius. Karena jujur saya mau katakan, dan ini saya sampaikan di beberapa teman-teman yang lain juga. Ini pengalian isu tentang legalitas dari KLB itu sendiri. Ya memang ilegal dan abal-abal. Tidak jelas siapa yang hadir di situ. Ketua DPD yang hadir di sana nggak bisa jawab. Nah, saya bilang ini ada intervensi dari elemen kekuasaan yang berada di luar partai, yang mencoba mengambil alih, mendongkel, hostile takeover, bahkan saya bilang membegal dari Partai Demokrat, kepemimpinan saat di Partai Demokrat. Itu orangnya KSW Muldoko, jabatannya adalah jabatan politik, lalu melakukan gerakan-gerakan politik. Bagaimana kita bisa membedakannya? Nah itu aja saya bilang. Silakan kalau itu mau dipolisikan. Kalau misalnya legalitas KLB itu kemudian diakui gitu ya, saya kira ini menjadi PR baru juga bagi tantangan baru ya bagi Pak Ahaye dan juga Bang Andi untuk merespon itu secara legal. Walaupun secara existing partai secara sosiologis itu real itu ada misalnya di bawah pimpinan Pak Ahaye, tapi kemudian aspek legalitas ini kan seringkali kita sudah menyimak pengalaman-pengalaman masa lalu di mana kadangkala legalitas itu menjadi kuncinya dan pertanyaannya kemudian kadangkala kan ini tidak lagi menjadi sesuatu yang benar bahwa proses hukum itu netral. Mari kita lanjut saja dengan kisruh Partai Demokrat yang kini sudah terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu Ahaye dan kubu KLB yang dipimpin oleh Muldoko. Tinggal menunggu hasil pengesahannya siapa yang berhak dan menang. Ya, sebelumnya SBY mengaku menyesal mempercayai dan memberi jabatan pada Muldoko. Dan kali ini SBY yang kena skakmat oleh salah satu penggagas KLB Partai Demokrat beberapa hari lalu, yaitu Darmizal. Darmizal menangis dan mengaku menyesal pernah menjadi tim buruh sergap untuk memenangkan SBY sebagai ketum Partai Demokrat. Saya sangat menyesal pernah menjadi aktor tim buruh sergap untuk mendatangi ketua-ketua DPD dan mengumpulkan ketua-ketua DPC agar mereka berbulat tekad membangun chemistry dan agar Pak SBY yang terpilih pada Kongres 2015 di Surabaya. Karena alasan itu, Darmizal meminta maaf kepada seluruh DPD dan DPC Partai Demokrat. Dia menyebut saat ini ada rezim diktator di Partai Demokrat. Hari ini saya kepada seluruh DPC dan seluruh DPD Partai Demokrat meminta maaf dan sangat menyesal. Saya nggak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini, katanya. Tunggu, saya nggak tahu akan ada PO yang memberatkan kalian, menyetor setiap bulan. Saya malu dan saya sangat malu, katanya lagi. Ini bola panas yang entah keberapa kalinya yang dilempar ke arah SBY. Kalau melihat dari sisi ini, ternyata SBY memiliki masa lalu yang bisa dikatakan bobrok. Ternyata banyak masalah yang selama ini tidak kami ketahui dan sekarang semuanya terbongkar. Masing-masing kubu saling mengorek kebobrokan masing-masing. SBY pernah disebut membuat Megawati kecolongan 2 kali, pernah disebut tidak berkeringat untuk Partai Demokrat, dan dituding punya tim untuk memenangkan dirinya sebagai ketum. Dituduh berusaha menciptakan dinasti dengan menjadikan partai ini serasa milik keluarga. Dari AD atau ART udah ketahuan sih arahnya terkesan memang ke sana. Kira-kira apa lagi yang belum terbongkar? Mungkin ada apa lagi? Pelan-pelan mengeluarkan satu persatu seiring dengan semakin memanasnya masalah internal pihak. SBY yang ditekan seperti ini dibela oleh pendukungnya. Mereka membantah tudingan Darmizal yang dinilai mengada-ngada. Tidak ada yang namanya tim buzzer untuk memastikan kemenangan SBY. Sementara itu, Andi Malarangeng juga sedang bermasalah akibat keputusannya. Kepala Komunikasi Publik Partai Demokrat versi KLB, Rasman Ali Nasution, mengatakan bahwa panggilan akan melaporkan dia ke polisi karena Andi menuduh pemerintah mengintervensi Partai Demokrat dan mendukung KLB secara terang-terangan. Andi Malarangeng di salah satu TV menuduh dengan terang-terangan dan mengatakan pemerintah telah mengintervensi Partai Demokrat karena mendukung KLB. Ini akan kami laporkan kepada pihak yang wajib, kata Rasman. Padahal sampai hari ini Pak Jokowi tidak pernah ngomong apapun dan Menko Polhukam Pak Mahfud sangat netral
dalam statementnya. Katanya lagi, sebenarnya bukan hanya Andi, ada banyak lagi yang terkesan ingin menjudutkan presiden. Tendensius menyatakan bahwa presiden ada intervensi. Ada juga yang bermain kata-kata berbaur dengan statement menjebak. Bapak Jokowi mau diseret, meski Jokowi telah pintar untuk ditipu dan dipancing masuk ke dalam. Diam tak merespon, Jokowi sudah cukup membuat mereka semua frustasi dan kesal. Ibarat mau memancing, tapi pancingannya tidak dimakan.